kali ini Mhm. ya kan yang, cukup, Mhm. jadi sorotan adalah Mhm. ketika orang banyak banget Mhm. berbondong-bondong ngantri, Ya. bukan beli gas, Ya. bukan beli minyak. Bukan ngantri jodoh, bukan ya? Itu ngantri di mana, Kak? Oh, ikut ngantri juga dong. Tapi ngantri beli emas. Nah. Padahal harganya lagi all time high alias naik 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 Lagi yang terus. paling mahal nih sekarang kan. Makanya tadi gue Betul. sempet bilang, apakah it's time buat kita nih, udah seharusnya kah kita mulai investasi emas, apa udah justru ketinggalan? Gitu. Nah, kita habis ini akan Mhm. ceki-ceki nih ya Mhm. soal, kenapa sih bisa begitu dan mungkin bisa nggak sih kita sebenarnya mencari peluang ini Ya. gitu ya, di emas ya, di melambung jauh terbang tinggi harga Menuju emas. Indonesia emas. Kita nabung emas Asik. ya. Redaktur pelaksana Detik Finance bersama dengan kita Mas Anggalia. Mas Angga. Halo Mas Angga. Selamat sore. Selamat sore. Tapi gue jadi host nih sekarang. Iya, Posisinya boleh, Ya boleh, posisinya boleh, gini. boleh, biasanya gue boleh. di sebelah sana. Iya, Diganti. kayak lagi Tenggel. podcast kita ya. Oke. Asik. Mas Angga gimana? Udah Gimana, berapa gimana? kilo katanya timbunan emasnya? Ya udah banyak ya Mas Justru ya? mengurangi kiloan berat badan sekarang. Oh, Lagi krisis. berat badan kilonya harus turun, emas kilonya harus naik. Nah. Sebuah prinsip. Masalahnya gokil juga lu udah kilo-kiloannya bukan gram-graman lagi ya. Mas ini harga emas Ya. paling tinggi ever gitu ya, Ya. all time high. Ya. Tapi justru yang kita lihat fenomenanya adalah orang-orang pada ngantri beli emas. Bahkan sebenarnya yang itu baru yang offline aja yang kelihatan, belum Ya. lagi yang sekarang nabung emas tuh udah bisa digital dan segala macam juga gitu ya. Kok bisa? Kan biasanya kalau harganya makin tinggi orang-orang tuh kayak aduh menghindari itu deh kayaknya gitu. Emang kemarin kan banyak istilah yang FOMO juga kan. FOMO Benar. beli emas katanya. Which is a good thing lah sebenarnya kan. Orang jadi paham investasi gitu. Ya. Cuma sebenarnya apa ya? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka percaya ke depan dia akan naik lagi. Walaupun udah naik tinggi gitu. Karena kalau melihat secara historis harga emas itu selalu naik. Ya. Walaupun mungkin turun tapi nggak signifikan lah. Benar. Kayak misalkan contoh deh, sebelum Covid itu Ya. kalau sempat beli emas itu masih di bawah 1 juta harganya. 700-800an lah kalau nggak salah 1 gram. Begitu Covid itu naik sampai 1,1, 1,2 Ya. terus pelan-pelan 1,3 bahkan makin kesini kan. Nah dari situ ditambah lagi kemarin kan ada Trump yang ribut-ribut sama Cina tuh, Ya. perang tarif nggak cuma sama Yes. Cina lah sama banyak negara. Ya. Itu juga memantik lagi naiknya harga emas sampai kemarin tuh rekor di 2 juta. Iya. Jadi lewat ketika juga orang sekarang. melihat itu kan, wah oke nih kayaknya naik gitu, akhirnya FOMO, Iya. berlomba-lomba beli gitu. Cuman memang di luar semua itu, emas ini kan hitungannya dia kayak safe haven kan. Yes. Jadi ketika situasi nggak menentu, nilai tukar uang naik turun, bunga bank juga misalkan turun gitu, apa sih yang aman? Nah, satu-satunya yang aman dan tradisional itu ya emas. Emas, jadi makanya orang pada nyari emas gitu. Walaupun sekarang bentuknya udah banyak ya. Ada yang batangan, ada yang nabung dulu. Habis nabung nanti duitnya cukup baru dapat batangnya gitu. Itu banyak lah di era sekarang. Cuman intinya itu. Jadi sebenarnya naiknya sih udah dari 2024. Jadi kalau Detikers perhatiin itu dimulai dari ketegangan politik yang di Timur Tengah. Oke. Ribut-ributnya Israel menyerang Palestina. Ya. Nah, terus ditambah di Rusia, Ukraina yang belum betul. selesai. Jadi di mana ada ketidakpastian orang akan mencari safe haven. Saya naruh duitnya di mana nih yang aman. Jadi bisa jadi juga emas kita juga yang beli mungkin bukan orang kita juga. Jadi orang tetangga sebelah gitu. Belinya di sini. Di sini dengan nilai tukar rupiahnya yang turun, Ya. kayak lebih murah nih ya, gue beli di sini aja. Itu bisa jadi gitu. Tapi Mas Angga, apakah kenaikan harga emas yang terjadi belakangan ini gitu ya, ini ada sedikit pengaruh dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga nggak? Atau Oh emang? iya pasti. Oke. Jadi dari 2024 kan udah mulai rame. Ya. Nah begitu masuk 2025 tiba-tiba ada kado tuh dari Mr. Trump kan. Kita lagi liburan libur Aduh, lebaran kemarin. bener. Tiba-tiba Gitu pas kan? gue lihat juga, wah Hari pembebasan sebelah mana bebasnya sih gitu ya. begitu lihat kan dolar melambung, Iya. rupiah naik turun langsung turun. Terus ngelihat, IHSG kayaknya belum buka nih. Karena kita lagi libur waktu itu Iya, kan, lagi libur wah, lebaran langsung benar. di-lock gitu. Udah dari situ orang-orang
langsung nyarinya pasti safe haven. Oke. Emas lah, emas. Makanya emas tuh beneran dicari lah gitu. Akhirnya. Dan kalau ini kan sebetulnya banyak pengaruh dari global juga, yang artinya juga sebetulnya kenaikan harga emas juga tidak hanya terjadi di negara kita gitu ya, Betul. tapi secara ya bersamaan lah harga emas dunia gitu yang naik juga gitu. Tren orang untuk mencari emas tuh sama nggak sih sama orang Indonesia yang cari emas di negara-negara lain atau sama, secara global? sama banget. Jadi apa ya? Karena memang emas ini kan memang sudah terbukti ketika krisis berkali-kali harga emas itu stabil dan bahkan naik gitu. Yes. Iya. 98, 2008 yang subprime mortgage, terus 2015 yang Brexit, Eropa, Yunani dan lain-lain, itu emas naik terus gitu. Pada punya emas nggak? Beli emas nggak? Batangan? Aku belum lagi nih. Beli emas dulu zaman Nah, masih disimpan nggak? masih Nah, disimpan. itu kan masih signifikan banget kan. Iya, Misalkan iya. beli tahun berapa lah? Tahun sekian, misalkan 2010 gitu. Iya, Harga iya. masih 400, Iya, 500. iya. Nah, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian 2025 sekarang udah 2 juta gitu. Itu kan salah satu contoh. Iya sih. Di negara lain pun sama. Di berita terakhir, India sama Cina nih lagi nimbun juga nih. Jadi mereka nih lagi berlomba-lomba untuk nyimpen cadangan emasnya diperbanyak juga gitu. Nah, itulah ketika demand-nya makin banyak, orang nyari, hukum ekonomi berlaku. Demand-nya banyak, stoknya sedikit. Akhirnya harganya naik gitu. Nah. Otomatis ke situ pada akhirnya. Kalau misalnya kita ngomongin hukum ekonomi kayak tadi gitu ya, apakah dengan tren emas ini yang lagi naik gitu ya di tengah masyarakat Indonesia juga lebih tepatnya, ada efeknya nggak tuh ke sektor ekonomi nasional, Mas? Jadi sebenarnya ini kayak dua sisi mata uang ya. Hah, Jadi mata pisau, sorry. Dua sisi mata pisau. Jadi boleh sih dua-duanya ya nusuk mata depan uangnya. belakang gitu. Jadi kita harus bisa balance di tengah-tengah. Maju kena mundur kena Di ya. satu sisi terlalu bagus juga buat ekonomi nggak bagus. Karena inflasinya bisa makin tinggi. Itu kan demand-nya nggak ada, orang nyari mahal. Tapi di sisi lain bagus untuk investasi. Ketika orang yang baru beli 2-3 bulan udah naik, dia cairin, dia langsung dapat duit. Ya. Nah, jadi ancamannya itu mungkin lebih ke ekonomi secara makronya. Jadi stoknya nggak ada, inflasinya bisa tinggi gitu. Tapi dari sisi orang-orang ya lumayan nih dapat cuan lebih. Tapi ketika cuan lebih kalau inflasinya naik, harga tinggi ya sebenarnya sama-sama juga gitu. Benar. Itu yang Makanya harus diatur. Itu yang mungkin terjadi juga ya kalau misalnya orang ternyata menimbun atau negara tetangga misalnya menimbun emas dari cadangan emas kita ya. Yes. Ya, yang kasihan negara lainnya. Dia mungkin banyak, dia lebih stabil, cadangan devisanya jadi lebih kuat gitu. Tapi negara lain kan pasti akan berkurang. Iya, Kecuali memang ditemukan tambang-tambang emas baru, Betul. sumber baru. Tapi kan memang emas juga nggak terlalu banyak sebenarnya tambangnya. Kita punya loh tambang emas besar banget. Oh banyak, kita ada lah. Ada kan? Cuman Tapi yang ngelola kan bukan kita. ya, produksinya pun masih defisit dengan kebutuhan. Oh. Jadi kita tuh impor loh. Untuk kebutuhan dalam negeri tuh masih impor kita. Wah. Nggak cukup. Kukira Ini justru kayak- kita malah ekspor ke Iya, luar. agak ironis ya mendengarnya ya. Saking besarnya demand-nya. Karena mungkin rakyat Indonesia masih sukanya konvensional. Masih taunya investasi itu emas, tanah, nah yang gitu-gitu gitu, belum nyoba yang lain gitu. Ya. Ketika mungkin kalau di negara maju kan udah ada yang masuk ke saham, reksadana, obligasi dan lain-lain. Nah, dengan demand yang tinggi itu produksi dalam negeri sayangnya belum memenuhi. Walaupun mungkin kita nggak tahu lah tahun-tahun ke depan mungkin dengan adanya peningkatan produksi dari perusahaan tambang atau ada investasi baru gitu mungkin bisa terpenuhi sih. Tapi memang demand-nya katanya gila banget. Ya. Makanya sampai akhirnya dibikin bullion bank kan. Nah, Bank emas itu. itu yang mau aku tanya juga karena waktu itu kita sempat ngobrol juga tuh ketika isu ini ya baru naik lah ya soal akan adanya bullion bank di Indonesia juga yang diharapkan ini bisa menjadi ya tambahan juga lah ya gitu, atau mungkin juga untuk mengajak negara lain berinvestasi di negara kita juga gitu. Sampai mana mas update-nya sih? Jadi bullion bank itu sekarang udah jalan. Dan beberapa perusahaan lain kan udah ada yang mengajukan juga untuk bikin. Jadi konsepnya itu sebenarnya bagusnya karena dengan kekurangan emas yang di luar itu, kita kan bisa taruh aja di bank nih. Nanti sama bank bisa disalurin lagi. Dan kita akan tercatat aja dia punya di situ gitu. Fisiknya mungkin bisa dijual lagi kemana. Kayak gitu. Kalau sekarang kalau cuma ngandelin fisik doang kan lama-lama fisiknya kurang, habis gitu. Habis, Sama, benar. dan itu pun terjadi kemarin. Gue udah kirim reporter ngecek, ternyata ada di beberapa butik itu logam emasnya itu habis, kosong gitu. Wow. Ternyata udah kosong, udah mulai langka. Nah, tapi
dengan kan gini mungkin jadi lucu juga ya ketika kayak ada antrian sembako, ada antrian gas gitu ya. Sekarang yang dicarinya emas. Apakah ini sebenarnya juga menunjukkan kalau sebenarnya daya beli atau secara kondisi ekonomi orang Indonesia fine-fine aja deh atau Enggak, sebenarnya mungkin sign yang gini lain? ya, mungkin gue ngelihatnya itu lebih ke ngamanin investasi ya. Oke. Jadi pastilah aman mereka ya. pastilah mereka berlomba-lomba karena takut duitnya hilang gitu. Ya. True. Ketika taruh di saham auto reject bawah. Iya. Begitu buka langsung jeblok itu kan hilang duitnya. Ketika simpen di bank mungkin bunganya kecil banget. Iya. Sekarang berapa sih bunga tabungan? Kalau pernah terakhir ngecek itu mungkin 1 koma tabungannya. Tapi ketika kreditnya belasan. Iya. Itu kan jadi kayak oke, kita sebagai nasabah nggak dapat apa-apa. Makanya pindahin lah, ada yang pindahin ke obligasi, pindahin ke mana. Akhirnya pindahin ke emas ya mereka yang masih percaya, ini kalau gua di emas 2-3 tahun masih oke nih, simpen gitu. Walaupun mungkin stagnan beberapa tahun setelah naik. Karena biasanya gitu, setelah naik tinggi, kayak di Covid kemarin lah. Di Covid itu sempat naik tinggi, terus habis itu dalam berapa tahun di situ-situ aja tuh, Iya. nggak terlalu jauh gitu. Iya. Jadi walaupun naik turun dikit-dikit. Baru naiknya sekarang gitu. Baru ketika di-trigger sama ada Trump kemarin, akhirnya dia melambung lagi. Naik gitu. Cuman Ini secara Mas. jangka panjang, misalkan lo punya, Ya. ya itu bagus. Jadi belinya udah lama ya kayak tadi gue sebutin. Berarti kalau sekarang kalau orang mau beli gitu ya, let's say kita ngomongin peluang investasinya gitu. Kalau mau beli fine gitu ya, kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk jual, nah ini waktu yang tepat tuh sebetulnya kapan tuh? Nah tergantung. Kalau mau jual, belinya kapan? Kalau belinya Gitu. sekarang deh. Misalkan Baru beli nih. Ingat, kalau jual kan ada harga buyback. Harga buyback itu masih di bawah. Jadi ingat dihitung aja, misalkan beli di 1,5 juta misalkan. Terus sekarang udah 1,7. Tapi harga buybacknya itu cuma 1,5. Ya nggak dapat apa-apa dong nanti. Iya. Gitu. Kayak gitu. Jadi harus dilihat itunya. Ditahan juga berarti. Betul. Terus kalau pertanyaannya apakah saat yang tepat yang beli? Sebenarnya nggak ada waktu yang tepat buat beli emas. Kalau memang ada duit, beli aja. Ya gas aja. Iya, beli aja. Jangan ngelihat sekarang harganya berapa. Karena nanti itu akan jadi, beli nggak ya? Ntar dulu deh, besok nggak ya? Atau gimana, nunggu turun. Susah. Jadi cuan is one thing, but safety is another thing gitu. Iya. Jadi mendingan safety dulu. Kalau memang mau Benar. safety, beli aja. Nanti cuannya berapa, udah nggak usah dipikirin. Itu Yang penting urusan aman belakangan, dulu, yang penting gitu. uang kita safe dulu di Safe situ dulu ya. gitu, nggak tergerus inflasi lah misalkan Ya. gitu. Ini ada justru malah naik ya. Ah, Za, Ada kemungkinan nggak tahu ya mungkin kansnya sangat kecil tapi adakah probabilitas emas ini turun gitu? ada, bisa. Apa yang terjadi? Ketika kondisi mulai stabil, ketika orang udah mulai melek instrumen investasi lain, orang akan mulai bukan meninggalkan lah, mendiversifikasi. Jadi tetap punya tapi mungkin dikurangin, sebagian gue beliin saham, sebagian gue beliin reksadana. Ketika demand nggak terlalu tinggi, kenaikannya mungkin akan stagnan dan bisa jadi turun. Karena di beberapa negara maju, emas itu nggak setinggi di negara seperti kita, negara berkembang. Negara berkembang, ya termasuk India, itu kenaikannya sangat tinggi karena demandnya juga tinggi. Apa karena orang Jadi India ya- senang pakai emasnya digantung-gantung Banyak semua ya. ya. Kita juga sama, tiap mau Oh, iya lebaran juga kan ya. pasti Benar-benar. gitu. Cita-cita emang jadi Bu Haji daging sih. THR masih ada nggak? Enggak, siapa yang ngasih gue THR? Bukan kayak masih ada ya. Buat beli emas maksudnya. Iya, harus diada-adain. Iya, Tapi ya benar, memang benar. itu harus balik lagi juga ya. Termasuk kan yang namanya berinvestasi itu step one-nya adalah mau berapa lama nih berinvestasi gitu. Jadi Iya. memang ya cocoknya adalah untuk yang menengah ke panjang kali Iya. ya Mas ya gitu. Untuk Misalkan yang baru punya anak nih, anak lahir. Ini buat uang dia Kuliah. gitu. Dia udah beli aja, rutin tiap bulan beli. Kalau misalnya batangnya nggak ada kan ada yang nabung emas tuh. Jadi nabung aja nabung. Nanti setelah tabungannya cukup baru dapat batangnya gitu, pelan-pelan aja. Iya. Tapi jangka panjang bagus banget. Betul. Bukan buat short term ya berarti. Short term, jangan. Kalau short term sih Mas-mas. saham kalau mau. Emas-emas. Itu bukan emas ya, emas Lu juga. maunya. Tapi saham pun bukan investasi kalau short term sih, lebih ke Iya. spekulasi. Iya benar. Kalau saham pun sebenarnya bagusnya jangka Baik, panjang juga. Iya. Ya beberapa alternatif ketika misalkan situasi seperti ini, apa sih yang bisa selain emas gitu. Misalkan gua gak bisa emas Nah. nih atau gak bisa gitu.
banyak sih sebenarnya. Apa tuh? Mas Reksadana kira-kira? pasar uang juga bagus. Mhm, Jadi reksadana pasar uang itu kan base-nya dia pegang nilai mata uang asing. mhm, Jadi ketika dolar naik mhm. itu oke tuh, itu Iya, lumayan. iya, iya, iya. Kalau mau stabil banget obligasi pemerintah, Mm-mm. walaupun mungkin bunganya sekarang udah nggak terlalu gede nih, Ya. Mhm, mungkin 6% lah, 7 juga jarang setahun gitu. Tapi minimal ya lumayan. Kalau misalkan inflasinya 4 atau 5, investasi kita masih 6 atau Ya. 7, Ya. itu masih Ya, lumayan. ya. mhm, Kalau berani main saham, kemarin lagi turun tuh, mhm, nah lu beli di bawah tuh lagi murah. mhm. Tapi lihatnya saham yang prospeknya bagus. Betul. Kayak misalkan saham perbankan Iya, atau iya, saham iya. komoditas, batu bara ini kan lagi lumayan gitu. Mhm, mhm. Gitu-gitu. Sama satu lagi yang paling konvensional paling, Apa tuh? properti. Ah. Di Indonesia tuh properti nggak pernah turun. Tapi kan modalnya juga Modalnya beda. gede. Modalnya lebih sama dari- investasi-investasi yang lain Dan gitu. nggak liquid juga, susah Benar. jual. Betul, Emas itu betul. kenapa digandrungi? Karena harga terjangkau, Mhm. jangka menengah udah kelihatan Masih cuannya, aman. Mhm. dan liquid. Hmm, Mau dijual hari itu dapat duit cair bisa. bisa. Tuh, Iya, iya, itu bedanya dari Kalau properti properti. yang susah ya. Properti Betul. kenaikannya bagus banget sebenarnya. Makanya ada slogan tiap Senin harga naik kan. Iya, Memang benar. bagus, cuman jualnya susah. Benar. Nggak cair gitu loh. Susah banget. Kan nggak mungkin dijual semeter-semeter. Iya benar, bisa Harus dijual juga ya. Bener gitu. juga sih. Tapi emang zaman sekarang kita mesti melek investasi sih ya Mas ya. Harus, Pastilah. harus. Iya betul. Nggak, sebenarnya investasi nggak perlu gede. Yang penting menyisihkan aja, biar gaji tuh nggak habis. Mhm. Dan harus di awal, jangan nunggu sisa gaji gue investasiin, jangan. Jangan. Jadi ketika di awal, misalkan belum berani investasi ya tabungan rencana deh. Mhm. Tapi udah dipotong tuh langsung, langsung masuk. Mhm. Nah dari situ baru nanti mulai coba diversifikasi. Iya. Tabungan rencana udah, gue coba beli emas deh. Nah dari duit yang segitu misalkan. Gaji naik ya udah tambahin porsinya. Nanti habis punya emas, gue beli reksadana deh gitu. Pelan-pelan, nggak bisa sekaligus. Yes, yes, yes. Makanya sebenarnya quote-nya adalah disisihkan bukan disisakan. Betul. Ya, kalau disisakan percaya deh, nggak Nggak bakalan ada ada sisa. sisanya. Iya betul. Karena kan kita healing Iya. gitu ya. Dari apa? Eh, Nggak ada sisanya jadinya disia-siain. Waduh, gini nih kalau Libra. Tapi emang sebenarnya benar atau salah ketika berinvestasi itu melihat tren. Karena kan ketika ya sekarang trennya adalah lagi emas Ya. gitu ya, Ya. semua orang mengandrungi itu, harganya naik, mungkin tidak bisa dipastikan tapi terlihatlah prospeknya Ya. bahwa kenaikannya tuh akan segini atau sekian Ya. gitu. Kita juga sebenarnya udah dengar info soal ini emas akan menyentuh 2 juta kan sebenarnya udah dari beberapa Ya. waktu Waktu lalu, lalu. Betul. gitu. Kalau misalkan itu ngelihat tren nggak apa-apa. Tapi tetap harus rasional. Hmm. Jangan cuma lihat tren terus akhirnya nggak pakai rasional gitu. Iya, iya. Harga emas lagi naik, udahlah yang lain beli, kita lihat ambil. Tapi dia sendiri nggak punya target nih, targetnya buat nyimpen sampai kapan, mau dicairin di harga berapa gitu. Nah itu yang harus dirasionalin. Kita harus rasional gitu ketika lagi tuh target-targetnya juga tuh berarti. dan rasionalnya pun harus dengan sesuai kemampuan juga. Betul. Ketika misalkan emas udah harga 2 juta nih, sementara gajinya masih di bawah UMR, itu kan nggak rasional juga beli gitu loh. Itu harus dihitung lah. Cuman kalau ngikutin tren yang nggak masalah. Sementara kalau si rasionalnya bagus masuk gitu nih, kira-kira perhitungan saya udah bagus nih, masuk ikut tren nggak apa-apa. Tapi jangan ikut tren sambil buta gitu, sambil gelap nggak mikir apa-apa, udah gue ikut ngantri. Ntar kasihan juga. Itu judulnya Investasi Yujam bodong ya. Ajam ya, Iya. gitu ya. Itu FOMO nggak bagus lah gitu. Iya. Jadi memang tetap harus ya investasi kan yang cuan itu memang berdasarkan dengan pengetahuan juga gitu Ya, ya. makanya tadi gue bilang, Kemampuan. cuan is one thing, but safety is another thing. Yes. Safety Quotes dulu, of the day. safety dulu. Safety dulu. Cuan itu bonusnya lah. Ya. Gitu. Tapi safety ini yang utama. Investasi itu kan sebenarnya ngajarin kita safety. Safety money aman. Ternyata sahamnya melonjak 20%, ya alhamdulillah. Nah, itu cuannya. Ya. Tapi kalau ternyata cuannya cuma 1-2%, yang penting safety. Gitu. Jadinya Gitu. cuanki. Cari cuan jalan kaki dong. Cari cuan jalan kaki ya, ke sana kemari ya. Baiklah kalau gitu. Makasih banyak Mas Angga. Mas Angga, Sama-sama. thank you so much udah ngobrolin investasi sore hari ini di Sunset Talk.